Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Alwan A. Fitrian dengan NPM 205060067. Saya sendiri Dina Marlina dengan NPM 205060048. Raya Amanda 205060054. Tiara Lisnawati 205060078 dan Widi Agni Pertiwi 205060052. Di sini kami akan mempresentasikan materi dasar logika matematika. Pengertian logika matematika. Logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Secara bahasa, logika berasal dari kata logos yang artinya kata, ucapan, pikiran secara utuh atau ilmu pengetahuan. Secara istilah, logika adalah cabang ilmu yang mempelajari penurunan-penurunan kesimpulan yang valid atau benar dan yang tidak valid atau tidak benar. Salah satu tokoh matematika dalam bidang logika matematika adalah Augustus De Morgan. Sumbangsi terbesarnya dalam logika matematika dikenal dengan hukum De Morgan. Pernyataan majemuk. Dalam mengambil kesimpulan, dibutuhkan suatu kalimat yang dapat dinyatakan nilainya yaitu dengan meliputi benar atau salah. Contoh kalimat. Pertama, tolong tutup pintunya. Kalimat tersebut tidak dapat dinyatakan nilainya apakah benar atau salah. Selanjutnya, pulpen ini milik Adi. Kalimat tersebut dapat dinyatakan kebenarannya. Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan dibagi menjadi dua. Pertama, kalimat pernyataan tertutup. Kalimat pernyataan tertutup merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang sudah pasti, apakah nilainya benar saja atau salah saja, dan tidak bisa diubah-ubah. Contoh, A. Semua orang akan mati. B. Gula itu manis. C. 2 tambah 3 sama dengan 10. Kesimpulan, contoh A dan B memiliki nilai benar, sedangkan contoh C memiliki nilai salah. Ketiga kalimat di atas merupakan pernyataan tertutup karena nilai kebenarannya sudah pasti. Nama saya Widi Agni Pertiwi dengan NPM 2050652. Kalimat pernyataan terbuka merupakan kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya atau relatif. Biasanya ada pada kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya, mie ayam itu enak, wanita itu ramah dan santun. Semua kera yang ada di Ragunan bebas dari virus Ebola yang mematikan. Semua mahasiswa UPJ yang membawa mobil adalah anak orang kaya. Kuliah hari Sabtu itu menyenangkan. Teori korespondensi dan koherensi. Teori korespondensi, teori ini membahas tentang penarikan kesimpulan benar atau salah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, saya bertubuh gempal. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Total perolehan medali tim Indonesia pada Asian Games 2018 adalah 90 medali dengan rincian 30 emas, 23 perak, dan 37 perunggu. Teori koherensi. Teori ini membahas penilaian yang benar bila sesuai dengan kebenaran sebelumnya yang telah disepakati. Contoh 1, premis 1, semua makhluk hidup bernapas. Premis 2, manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulan, manusia bernafas. Operasi logika. Pembahasannya 1. Negasi atau ingkaran, 2. Konjungsi, 3. Disjungsi, 4. Implikasi, 5. Bimplikas. Negasi atau ingkaran. Negasi merupakan kebalikan dari pernyataan sebenarnya. Ingkaran ditandai dengan tidak benar bahwa, bukan, tidak, dengan simbol tersebut. Contoh, tentukan negasi dari P, Andi berjalan menuju barat. Negasi yang pertama, tidak benar bahwa Andi berjalan menuju barat. Yang kedua, Andi bukan berjalan menuju barat. Yang ketiga, Andi tidak berjalan menuju barat. Konjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan operator logika
dan atau N yang dilambangkan dengan simbol tersebut. Bentuk konjungsi P dan Ki dapat juga dibaca sebagai P dan Ki, P tetapi Ki, P meskipun Ki, dan P walaupun Ki. Contoh, ambilkan pisau dan garpu ketika ingin makan stik. Nah, P itu sebagai ambil pisau dan G itu sebagai ambil garpu. Nah, didapat kemungkinan 1 yaitu ambil pisau plus garpu. Kemungkinan 2 ambil pisau. Kemungkinan 3 ambil garpu. Kemungkinan 4 tidak kedua-keduanya, yaitu benar, salah, salah, salah. Yang selanjutnya ada disjungsi. Nah, disjungsi merupakan suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan tunggal dengan operator logika atau OR yang dilambangkan dengan huruf I kecil. Terdapat dua macam disjungsi, yaitu ada disjungsi eksklusif dan disjungsi inklusif. Nah, contohnya, ambilkan pisau dan garpu ketika ingin makan stik. Nah, P itu sebagai ambil pisau dan Q sebagai ambil garpu. Pertama ada disjungsi inklusif. Jadi didapat kemungkinan 1 ambil pisau plus garpu yaitu benar, kemungkinan 2 ambil pisau yaitu benar, kemungkinan 3 ambil garpu yaitu benar, kemungkinan 4 tidak kedua-keduanya yaitu salah. Yang kedua ada disjungsi eksklusif. Nah, jadi didapat kemungkinan 1 ambil pisau plus garpu yaitu salah, kemungkinan 2 ambil pisau itu benar, kemungkinan 3 ambil garpu kemungkinan benar, yang kemungkinan 4 itu tidak kedua-keduanya yaitu salah. Baik, perkenalkan, saya Awan Afitrian dengan NPM 205060067. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi dari logika dasar matematika. Jadi, implikasi itu merupakan suatu pernyataan majemuk yang ditandai dengan kata jika, maka, ataupun hanya jika, dinotasikan dengan tanda kutip. Bentuk implikasi yaitu P dan Q, yaitu perumpamaan, dapat juga dibaca sebagai jika P maka Q. Nah, P dan Q di sini yaitu sebagai kalimat. Jadi P itu merupakan simbol untuk kalimat yang akan dimasukkan ke dalam kalimat setelah kata jika. Dan yang kedua yaitu P hanya jika Q, dan C Q jika P. D P syarat cukup bagi Q. E Q syarat cukup bagi P. Baik, sekarang kita ke contoh. Jika hari tidak hujan, maka abang akan datang. Itu merupakan contoh kalimat di mana P sama dengan hari tidak hujan dan Q abang akan datang. Didapat dari kalimat tersebut ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu tidak hujan, abang datang. Itu benar. Kemungkinan kedua, tidak hujan, abang tidak datang. Itu salah. Kenapa disebut salah? Karena di kata di atas bahwa jika hari tidak hujan, maka abang akan datang. Namun, di sini ada penambahan kata tidak. Jadi, di kemungkinan yang kedua itu salah. Kemungkinan ketiga, hujan, abang datang. Itu benar. Kemungkinan keempat, hujan, abang tidak datang. Sekarang diimplikasi. Diimplikasi merupakan suatu pernyataan majemuk yang ditandai dengan jika dan hanya jika, dinotasikan dengan tanda kutip. Diimplikasi bernilai benar jika pernyataan keduanya sama. Contoh, kambing hidup jika dan hanya jika bernapas. P sama dengan kambing hidup, Q sama dengan kambing bernapas.
Didapat dari kalimat tersebut, dari contoh kalimat tersebut, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu hidup bernapas. Maka itu benar. Yang B, kemungkinan kedua, hidup tidak bernapas. Itu salah. Kemungkinan yang ketiga, tidak hidup bernapas. Itu salah. Dan kemungkinan yang keempat, tidak hidup tidak bernapas. Itu benar. Baik, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, dan jikalaupun ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di forum diskusi ataupun boleh bertanya langsung. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.